Hai, nama gue Lucky, dan ini Berbagi Bisnis. Nama gue Lucky Priyadita. Gue sarjana 1 di desain komunikasi visual di salah satu universitas swasta di Bandung. Ya, gue pernah kerja di perusahaan IT, gue pernah juga kerja di perusahaan penerbit, di perusahaan chat, dan terakhir gue kerja di perusahaan properti. Yang pertama adalah gue terinspirasi dari salah satu kawan gue. Dia pada awalnya adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan di mana posisinya udah lumayan enak sebenarnya, udah lumayan aman lah ya bisa dikatakan. Nah tapi ada sebuah keputusan yang akhirnya gue tanya, lebih ke kepuasan. Pencapaian terbesar adalah, menurut gue pribadi ya, pencapaian terbesar gue adalah ketika gue dapat melakukan sesuatu yang gue inginkan. Well, pernah banget sih. Pernah banget. Itu kayaknya terjadi berulang kali di fase gue. Bahkan sampai sekarang pun terkadang gue masih memikirkan untuk balik menjadi seorang karyawan lagi dibanding menjadi freelancer. Tapi pada akhirnya balik lagi ke kepuasan gue. Karena ketika bekerja sih gue memikirkan bukan hanya tentang materi sampai saat ini ya, tapi juga ada kepuasan batin yang gue rasa gue harus memenuhi itu. Suka duka menjadi seorang freelancer ya. Kayak semacam kasus yang belakangan ini viral mungkin ya. Lu tau gak sih kayak ada kasus belakangan ini yang seseorang yang kerjaannya cuma di rumah tapi disangka jadi seorang apa sih istilahnya, pesugihan gitu. Nah padahal seorang orang itu freelancer ya menurut gue. Nah suka dukanya kalau gue sih lebih ke dipandang mungkin sama orang-orang dekat gue, nih anak tuh kerjanya apa ya gitu. Padahal kan kerja gitu, gue kerja gitu men. Gue mau mengerjakan sesuatu di rumah gue. Tapi ya itu dukanya mungkin ya kayak status lu dipertanyakan sih, apa sih gitu. Nah sukanya adalah lu dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat lu lakukan di perusahaan. Mungkin kayak contohnya ya lu bisa kerja sambil tiduran, mungkin lu bisa kerja sambil teriak-teriak nyanyi gitu di secara bebas. Apapun yang lu lakukan, lu sambil ngemil, lu sambil dengerin musik kenceng atau apapun kayak gitu sih. Sebagai seorang freelance ya, sebagai seorang freelance gue tetap pengen mendapatkan satu project yang menurut gue dari seseorang yang berpengaruh mungkin ya, berpengaruh. Dan project itu gue pengennya sih melibatkan orang-orang sekeliling gue gitu, dimana yang bernasib sama seperti gue, berlatar belakang sama seperti gue, dan berharap project itu dapat memberikan bukan hanya kebutuhan material ya, tapi juga kebutuhan kayak kepuasan sendirilah, dimana kita punya satu kenangan bahwa kita pernah mengerjakan project ini bareng-bareng.
Selanjutnya mungkin gue akan beralih nih dari freelance mungkin jadi pengusaha. Ya dimana gue pengen banget bikin suatu usaha yang melibatkan teman-teman gue, bikin yang mungkin masih berhubungan dengan desain ya, karena gue rootsnya ada di desain. Kayak mungkin narikin nih teman-teman siapa ya yang kayaknya masih perlu bantuan nih, tapi dia juga punya konsistensi yang bagus, keinginan yang kuat, kayaknya bakal gue ajakin gitu untuk lu mau nggak nih bareng rintis bareng sama gue gitu. Kalau pesan dan tips untuk siapapun yang ingin memulai freelance, karena gue basicnya adalah freelance designer. Yang pertama adalah lu harus jelas punya portofolio lu bagusin segimana mungkin. Kalau perlu lu tanya deh orang-orang terdekat lu, kayak ini karya gue udah menjual belum nih gitu. Biasanya gue sih gitu loh, dari orang-orang yang terdekat ya, udah menjual belum nih, udah pantas belum nih buat dijual karya gue. Terus kayak lu harus bukan hanya perlu ilmu desain aja, tapi juga lu perlu yang namanya ilmu marketing. Ini penting banget menurut gue, karena menjadi seorang freelancer diharuskan menjadi seorang yang multi talent juga sih menurut gue. Lu mengurusin semuanya sendiri, kayak mulai dari mempromosikan, membuat karyanya, mencari kliennya, terus following up-nya, itu semua lu yang lakuin, manage duitnya gitu. Karena kalau udah punya usaha sih beda cerita ya, itu lu bukan seorang freelancer lagi, udah pengusaha berarti kan kalau udah kayak gitu ya. Itu orang yang ingin gue bahagiain ya pasti orang-orang terdekat dulu ya, kayak orang tua sih udah pasti gitu. Terus ya temen-temen nih yang seperjuangan nih gitu ya. Kalau misalkan alhamdulillah syukur gitu, gue misalkan sukses duluan, nah gue nih pengennya nih ini nih, anak ini yang dulu susah bareng sama gue nih masih kayak gini ya, gue pengen bantu lah gitu setidaknya. Moto hidup gue sebenarnya gue terinspirasi dari salah satu film, judulnya You Are the Apple of My Eyes. Ada satu quotes keren yang menurut gue layak untuk dijadikan moto hidup. Quotesnya kayak gini: dimanapun gue berada, gue ingin walaupun pengaruh gue kecil di lingkungan tersebut, tapi gue membawa satu perubahan positif. Nah, gue mengikuti, terinspirasi dari film itu. Titik selama menjadi tersulit adalah pas awal, karena gue terbiasa bekerja di bawah perusahaan, dinaungi perusahaan yang mana job desk-nya sangat jelas, yaitu hanya mengerjakan pekerjaan yang diminta oleh bos atau atasan. Nah, ketika gue keluar dari zona nyaman itu, gue nggak bisa tuh kayak perusahaan gitu yang kayak harus nunggu aja. Gue nggak akan survive kalau gue hanya semacam menunggu gitu. Jadi mau nggak mau ya dengan terpaksa ya gue harus keluar dari zona ini dan mulai mencari sendiri gitu. Itu hal yang menurut gue yang susahnya itu di situ, karena ya biasa disediakan pekerjaannya, ada gaji lo tetap gitu ya, penghasilan lo tetap ada, aman gitu. Terus lo tiba-tiba keluar jadi seorang freelancer di zona yang kalau lo nggak gerak, lo nggak makan gitu, kayak gitu.
Dan motivasi gue untuk terus struggle mungkin ya bisa dibilang, maksudnya ya salah satunya itu bertahan hidup. Terus gue masih muda tapi gue pengen punya banyak hal yang pengen gue milikin gitu. Salah satunya juga gue pengen berkaitan dengan moto hidup tadi adalah dengan adanya gue di satu lingkungan tersebut, gue pengen diri gue ini membawa perubahan walaupun hanya sedikit gitu. Hai, gue Lucky. Terima kasih telah menonton Berbagi Bisnis.